Pembongkaran gedung sekolah luar biasa negeri Pajajaran di Kota Bandung yang disebut akan dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat ramai diperbincangkan publik. Proses pembongkaran gedung C dan D SLBN Pajajaran di Kompleks Sentra Wiataguna, Bandung, Jawa Barat itu sudah mulai dilakukan pada Kamis 15 Mei 2025. Orang tua murid mengaku terkejut karena pembongkaran dilakukan di tengah masa ujian anak-anak lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Mereka juga khawatir para siswa tak bisa lagi menempati sekolahnya. Sementara, pemerintah kemudian mengklarifikasi bahwa pembongkaran tidak dilakukan semena-mena untuk mengusir para siswa SLBN Pajajaran. Seperti apa faktanya? Pertama, mari kita cermati pernyataan dari pihak Komite Orang Tua SLBN Pajajaran. Mulanya, Wakil Ketua Komite Orang Tua, Tri Bagio mengaku, pada 2 Mei 2025, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan untuk mengosongkan ruang kelas pada 15 Mei 2025. Komite Orang Tua pun meminta perpanjangan waktu kepada Kemensos karena para siswa sedang dalam proses ujian. Akhirnya, orang tua dijanjikan perpanjangan waktu untuk tetap menggunakan ruang kelas hingga 23 Mei 2025. Jawaban itu disampaikan secara lisan melalui WhatsApp. Namun kenyataannya, pembongkaran tetap dilakukan pada Kamis 15 Mei 2025 sesuai surat pemberitahuan. Tri mengaku harus mengosongkan ruang kelas yang sedang digunakan untuk ujian. Pembongkaran itu disebut mengganggu kegiatan belajar mengajar di SLBN Pajajaran yang memiliki 111 siswa. Adapun gedung C dan D yang dibongkar terdiri atas 9 ruang kelas yang digunakan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan siswa dengan disabilitas ganda. Setelah pembongkaran, hanya 3 ruang kelas di gedung A yang bisa digunakan. Namun, jika harus menggabungkan beberapa rombongan belajar dalam satu kelas, KBM tidak akan berjalan secara efektif. Akhirnya, sesuai pengakuan Tri, para siswa terpaksa dipindahkan ke SLB Cicendo per Senin 19 Mei 2025. Meski demikian, para orang tua mengaku tak mengetahui sampai kapan KBM SLBN Pajajaran akan dilakukan di SLB Cicendo. Orang tua pun membuat video yang berisikan permohonan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah? Dalam persoalan ini, pemerintah yang terlibat adalah Kementerian Sosial sebagai penggerak program sekolah rakyat dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi selaku stakeholder setempat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi segera meluruskan isu terkait tuduhan penggusuran SLBN Pajajaran yang akan diganti sekolah rakyat. Deddy menyebut yang dilakukan pemerintah adalah merenovasi SLBN Pajajaran dan membangun sekolah rakyat di satu kompleks yang sama. Dua lembaga pendidikan itu, menurut Deddy, nantinya akan berjalan bersama-sama dan melakukan KBM secara berdampingan. Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PP, kemudian dibangun sekolah rakyat, dan kemudian setelah pembangunan itu nanti teman-teman SLB sekolah tetap di sini bersama-sama. Ya? Berarti hanya sekolahnya dibagusin, gitu ya. 2 hari setelah pembongkaran, tepatnya pada Sabtu 17 Mei 2025, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Supomo, juga angkat bicara. Senada dengan Deddy Mulyadi, Supomo membantah tudingan bahwa Kemensos menggusur SLBN Pajajaran demi membangun sekolah rakyat. Supomo meluruskan bahwa pembongkaran itu bertujuan untuk memperbaiki fasilitas SLBN Pajajaran dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, Pemprov Jawa Barat telah mengusulkan agar fasilitas di Kompleks Wiataguna bisa dimanfaatkan bersama untuk keperluan pendidikan dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, PLT Ketua Komisioner Komisi Nasional Disabilitas atau KND, Joanna Adamanik mengaku tak menemukan unsur pengusiran terhadap siswa SLBN Pajajaran. Joanna mengatakan keberadaan sekolah rakyat yang berdampingan dengan SLBN Pajajaran sudah disepakati oleh seluruh pihak dalam rapat yang dihadiri Kemensos, Pemprov Jabar, sekolah, dan Komite Orang Tua. Terkait relokasi, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut pemindahan KBM ke SLB Cicendo hanya akan berlangsung selama 2 bulan. Setelah itu, para siswa SLBN Pajajaran bisa kembali menempati sekolah mereka yang sudah direnovasi.